أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا الله أكبر لله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. معاشر المسلمين
ويا زمرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر ويوم السرور ويوم المغفور يوم حل الله لكم فيه الطعام وحرم عليهم فيه الصيام فإذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawil islami minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa yasirhum ala iqamatil din rahibna mika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wal muttaqin wa sahhalana ila talabil ilmil yakin wa razaqana minat tayyibin at-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتهدوا يوم الفطر في الصدقة وعمل الخير والبر من الصلاة والزكاة والتسبيح والتحليل
فإنه اليوم الذي يغفر الله لكم ذنوبكم ويستجيب دعاءكم وينظر الله إليكم بالرحمة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله. Pada kesempatan yang sangat mulia ini dan berbahagia ini, pertama dan utama marilah kita panjatkan syukur alhamdulillah ilallah azza wa jal, di mana alhamdulillah berkat rahmat dan maunanya kita pada saat ini dapat bersama-sama merayakan hari raya Idul Fitri yang sangat mulia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, merayakan hari raya Idul Fitri merupakan syariat Islam. Merayakan hari raya Idul Fitri termasuk anjuran dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang jadi pertanyaan ma'asyiral muslimin, bagaimana sih cara kita merayakan hari raya Idul Fitri yang benar? Apakah kita cukup dengan bersenang-senang semata, atau kita berfoya-foya tanpa batas, atau bahkan kita merayakan dengan berbagai maksiat kepada Allah? Tentu jawabannya tidak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Merayakan hari raya Idul Fitri yang amat mulia ini harus sesuai dengan sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah bersabda dalam hadisnya, kata baginda Rasul, ijtahidu yaumal fitri fis sadaqah wa a'mal khair wal birri minas salati waz zakah wat tasbih wat tahlil fa innahul yawmal ladzi yaghfirullahu lakum dunubakum wa yastajibu du'aakum wa yanduru ilaikum birrahmah. Itu sabda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari hadis Rasul yang saya sampaikan, ma'asyiral muslimin, kita dianjurkan oleh baginda Rasul untuk merayakan hari raya Idul Fitri yang amat mulia ini dengan memperbanyak sedekah, dengan memperbanyak membaca tahlil tasbih dan tahlil takbir. Juga kita mendirikan salat, menunaikan zakat, dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Untuk itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita isi hari raya Idul Fitri yang amat mulia ini dengan ibadah kepada Allah. Kita perbanyak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kita lakukan silaturahim kepada saudara-saudara kita. Kita perbaiki salat kita, karena itu adalah anjuran dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mari dengan semangat hari raya Idul Fitri yang kita rayakan, kita berusaha untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebelum hari raya kita malas untuk melakukan salat. Yuk, setelah kita merayakan salat Idul Fitri, kita berusaha untuk rajin melakukan salat. Mungkin sebelum kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita malas untuk salat berjamaah. Yuk, setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri, kita sergap dan kita rajin-rajin untuk salat berjamaah. Mungkin sebelum melakukan salat Idul Fitri, sebelum merayakan hari raya Idul Fitri, kita tidak pernah mengeluarkan zakat malnya atau zakat fitrahnya. Mari setelah kita merayakan hari raya Idul Fitri, zakat kita utamanya zakat mal,
yang telah diwajibkan oleh Allah harus kita keluarkan. Kenapa demikian ma'asyiral muslimin? Karena kalau kita malas mengeluarkan zakat, kita malas untuk melakukan ibadah kepada Allah, maka ancaman Allah akan tiba kepada kita. Na'udzubillahi min dalik. Cukuplah bagi kita ma'asyiral muslimin sebagai percontohan, sebagai contoh, sebagai perumpamaan sebuah kisah yang terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu sering mendengar kisah ini, dan saya yakin bapak ibu tidak akan melupakan kisah yang terjadi di zaman Abu Bakar. Namun kadangkala penyebab dari kisah ini banyak yang melupakannya. Untuk itu tidak ada salahnya kalau saya angkat kembali kisah yang terjadi di zaman Abu Bakar radhiyallahu an, di mana ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada zaman Abu Bakar ada orang yang meninggal dunia. Sebagaimana biasa orang yang meninggal dunia adalah dimandikan, kemudian dikafani dan lanjut untuk disolati. Demikian pula di zaman Abu Bakar radhiyallahu an. Dan ketika Abu Bakar ingin mensolati jenazah yang ada di depannya, ma'asyiral muslimin bapak ibu rahimakumullah, tiba-tiba jenazah yang ada di hadapan Abu Bakar bergerak seakan-akan ia hidup kembali. Maka Abu Bakar pun bergegas untuk memeriksa keadaan jenazah yang bergerak seakan-akan ia hidup kembali. Namun betapa terkejutnya ma'asyiral muslimin Abu Bakar radhiyallahu an, setelah membuka jenazah yang ada di hadapannya, ternyata yang bergerak bukannya jenazah, namun seekor ular yang amat besar telah melilit jenazah dan menggigitnya jenazah yang ada di hadapan Abu Bakar radhiyallahu an. Maka spontan ma'asyiral muslimin Abu Bakar mengangkat pedangnya untuk membunuh ular tersebut. Namun apa yang terjadi? Ular tersebut menjawab, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Abu Bakrin lima tadribuni wa laysa li damban wala khata'an wa inni ma'murun an u'adibahu ila yaumil qiyamah. Ini kata ular, yang artinya la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai Abu Bakar, kenapa engkau hendak memukulku? Kenapa engkau hendak membunuhku wahai Abu Bakar? Walaysa li damban wala khata'an, saya tidak punya salah Abu Bakar dan saya tidak punya dosa. Wa inni ma'murun an u'adibahu ila yaumil qiyamah, saya ini hanya diperintah oleh Allah Abu Bakar untuk menyiksa jenazah ini sampai hari kiamat. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada ular, ma khotoyahu, wahai ular, apa gerangan kesalahan yang dilakukan oleh jenazah ini? Apa kesalahan jenazah ini wahai ular, sehingga engkau diperintahkan oleh Allah untuk menyiksa sampai hari kiamat? Nah, inilah yang perlu saya terangkan ma'asyiral muslimin, karena kadangkala jenengan sangat lupa pada penyebabnya. Yang pertama, kata ular, ada 3 perkara yang ia lakukan. Dosa yang ia lakukan ada 3 perkara. Yang pertama, idza sami'al adan la yaji'u ilal jama'ati. Dosa jenazah ini Abu Bakar yang pertama, ketika mendengar adan, sekali lagi, ketika mendengar adan, ia tidak pernah melakukan solat berjamaah. Solat berjamaah ma'asyiral muslimin adalah awal hukumnya fardhu kifayah. Namun bala manakala salah satu di antara kampung ada yang telah melakukannya, yang lain menjadi sunat. Dan kalau kita melakukan solat berjamaah ma'asyiral muslimin, maka itu fadilahnya luar biasa. Kalau kita tidak sempat solat di masjid, boleh di rumah tapi dengan cara berjamaah. Kalau kita melakukan solat jenazah berjamaah, maka fadilahnya luar biasa
artinya tidak sesuai dengan apa yang kita bayangkan, melebihi dari apa yang kita bayangkan. Di antara fadilah dan keutamaan salat berjamaah adalah la yusibuhu fakrun fid dunya, orang tersebut tidak akan mengalami fakir sewaktu hidup di dunia. Dan yang penting di antara salat berjamaah fadilahnya ma'asyiral muslimin, yaitu ketika berada di sirat, itu perjalanan di jembatan di akhirat, itu kalbarakil khatib, bagaikan kilat yang menyambar. Badal sirat itu panjangnya dari ufuk timur sampai ufuk barat, tajamnya melebihi dari tajamnya pedang. Di bawah terbentang lautan api neraka, kecilnya melebihi dari kecilnya rambut. Orang yang tidak mendapat ma'unah dari Allah tidak akan sanggup melewati sirat. Toh walaupun panjangnya demikian, bagi kita yang sering melakukan sholat berjamaah, maka perjalanan di atas sirat bagaikan kilat yang menyambar. Untuk itu ma'asyiral muslimin, dengan semangat hari raya Idul Fitri yang kita rayakan, yuk kita sergap, yuk kita rajin untuk melakukan sholat berjamaah walaupun di rumah masing-masing. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimahullah, dosa yang dilakukan oleh jenazah tersebut kata ular. Yang kedua, wala yahdiju zakatahu, orang ini tidak pernah mengeluarkan zakatnya, termasuk zakat mal. Kita harus ingat ma'asyiral muslimin, setiap harta yang kita miliki namun kalau tidak dikeluarkan zakatnya, maka nanti di akhirat akan menjadi zujaul aqra, menjadi ular yang besar yang bertanduk yang akan menyiksa orang tersebut atau pemilik harta tersebut. Untuk itu marilah kita keluarkan zakat fitrah kita, juga zakat mal kita. Yang paling akhir ma'asyiral muslimin, dosa dari jenazah yang disiksa di hadapan Abu Bakar kata ular, wassalis la yasma'ul ulama, orang tersebut tidak pernah mendengarkan fatwa dari para alim ulama. Mudah-mudahan dengan khutbah yang amat singkat ini, kita semua serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihindarkan dari adab Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita rajin bersalat berjamaah, kita rajin mengeluarkan zakat, juga kita senang berkumpul dengan para alim ulama. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami kalamullahil malikil alam, wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqawlihi ya'tadil muhtadun, wa idha quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil qahar, al azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, tadhkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan li dawil albab wal i'tibar, alladhi ayqadha min ummatihi man istafa wa zahadahum
هذه الدار وشغلهم بمراقبته وإدامة الافتكار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الجبار، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الأنوار. أما بعد فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى في العلانية والإسرار واحذروا المعاصي فإنها موجبة لغضب ربي وعليم عقابه وهو النار. واستمع ما يتلى عليك من المواعظ وتدبر ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وتعسر. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واحد القضيات. اللهم ارفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل معا وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. اللهم